tentunya ground support juga akan berbeda, dan semua itu diatur di desain code-nya. Ya. Walaupun demikian, desain code bisa berbeda setiap negara, gitu ya. Di Cina dan Jepang, desain code yang paling banyak digunakan perbedaan yang walaupun tidak signifikan, tapi masing-masing negara punya ciri khas tertentu, gitu ya. Mulai dari habim yang terpasang, gitu ya, mulai dari panjang rock bolt yang digunakan dan seterusnya. Nah, ini contoh yang desain code yang dari Jepang sebelah kiri, sedangkan yang dari Cina di sebelah kanan, gitu ya. Jadi untuk terowongan 2 lajur pun mereka punya standar yang berbeda dari sisi misalnya lebar setiap lane-nya, lebar bahu jalan maupun lebar dari emergency lane, yang biasanya ketika mendesain, gitu ya, tunnel engineer biasanya ini banyak konsultasi dengan ahli jalan raya untuk bisa memastikan bahwa lebar terowongan ini cukup mengcover required space, gitu ya, yang kotak yang di sebelah kanan, gitu ya, contohnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan terowongan jalan raya tersebut. Nah, ini bentuk salah satu, saya ambil dari covernya saja. Tadi sempat disinggung Mas Hendarto bahwa tipikal untuk mountain tunnel, gitu ya, terowongan pegunungan dari Jepang. Sedangkan di Cina juga dia punya standar sendiri untuk terowongan highway-nya. Ya. Dan kalau kita lebih jauh lagi, misalnya contoh di Amerika juga punya desain code sendiri untuk terowongan jalan dan juga terowongan yang lain, gitu ya. TBM juga masuk di 2 desain code ini, gitu ya. Technical manual yang paling umum digunakan sampai dengan LRFD yang biasa digunakan oleh teman-teman dari struktur. Jadi kesimpulan dari saya hari ini, kita sudah melihat bahwa teknologi masa kini sekarang itu sangat memungkinkan untuk kita bisa bikin terowongan dengan berbagai panjang, lebar, gitu ya, dan berbagai tipe, mulai dari terowongan yang simple seperti terowongan untuk hydropower sampai dengan yang sulit seperti terowongan kereta cepat maupun subway, gitu ya, di daerah yang urban maupun di daerah yang pegunungan. Dan salah satu kuncinya adalah tentu saja mengintegrasikan metode konstruksi tersebut, gitu ya, metode konstruksi dengan desain code yang available yang kita adopsi, gitu ya, mulai dari yang konvensional maupun yang menggunakan mesin yang kompleks seperti TBM. Dan belum saya tutup, ini saya tampilkan sebuah grafik sebagai untuk penyemangat kita juga, gitu ya, jumlah terowongan di Cina serta panjangnya, gitu ya. Kalau kita lihat trennya dari sejak tahun 2000 sampai dengan 2024, gitu ya, dia sudah membangun hampir berpuluh-puluh kali lipat panjang dan jumlah, gitu ya. Total saat ini untuk highway tunnel saja mereka punya 21.000 dengan total panjang 22.000 km, gitu. Jadi melebihi 1 kali keliling bumi, gitu ya. Dan subway-nya tersebar di 55 kota dengan total panjang melebihi 8.000 km, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tunnel kita yang di Indonesia, tentu saja kita harus tetap banyak belajar dari rekan-rekan kita di luar negeri, terutama di Cina yang banyak sekali sudah berpengalaman di bidang terowongan, dengan Jepang, dengan Amerika, gitu ya, dengan berbagai negara di Eropa yang sudah lebih banyak duluan membangun terowongan baik di tanah maupun di batuan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup bagi kita di siang hari ini. Terima kasih. Yaitu tanahnya sendiri sebenarnya cukup stiff sebenarnya. Ya, jadi kita harus perhatikan. Tapi kalau kita lihat makin ke bawah makin kuat, ya. Seluruhnya ini adalah merupakan tanah vulkanik. Nah, kalau kita periksa dari parameter tanahnya, pada umumnya tanah-tanah ini memiliki korelasi yang berbeda dengan korelasi pada umumnya. Di bilangan geoteknik, umumnya kita menganggap bahwa nilai SU itu adalah hanya berkisar 6N. Sedangkan pada tanah-tanah vulkanik, itu bisa saja memiliki korelasi sampai 12N. N-nya adalah NSPT di dalam satuan APA. Mengapa demikian? Tadi dikatakan bahwa tanah vulkanik itu memiliki kondisi yaitu dia slightly cemented. Pada waktu kita melakukan SPD, maka pada waktu pukulan pertama nilai
karakteristik dari sementasinya itu terpecahkan, sehingga pada waktu pukulan kedua maka otomatis langsung ambles ke kedalaman 45 cm ya. Sehingga mungkin SPD-nya dalam blokon hanya 1 atau 2 per 30 cm. Tetapi kalau kita melaksanakannya dengan CPT, maka nilai CPT-nya itu relatif tinggi ya, karena CPT itu kuasi statik, sedangkan kalau SPD itu dinamik. Jadi perlu kita ketahui bahwa nilai daripada SU-nya itu lebih tinggi di dalam soal korelasi, dan ini merupakan bagian daripada non-textbook soil. Jadi memang bukan textbook soil. Teman-teman yang di bidang geoteknik, mari kita lihat. Di sini kita lihat water content-nya itu tinggi, kemudian juga void ratio-nya adalah tinggi. Kalau kita periksa plastic limit dan liquid limitnya itu juga sangat tinggi. Artinya tanah itu adalah highly plastic. Namun demikian, kalau kita melihat pada liquidity index, nilai liquidity index-nya itu bisa mencapai, liquidity index-nya bisa mencapai lebih dari 1. Saya dahulu tidak percaya ya, mana mungkin liquidity index 1, tetapi tanahnya itu mempunyai tahanan ujung sondir kira-kira 20 kg per cm kuadrat. Nah ternyata nilai tinggi daripada liquidity index itu disebabkan karena void ratio-nya itu sangat tinggi. Yang beberapa kasus yang kami jumpai, void ratio-nya itu biasanya malah bisa di atas 2. Ini yang menyebabkan mengapa water content-nya tinggi, kandungan airnya tinggi. Itu juga yang menyebabkan mengapa tanah-tanah vulkanik itu mudah longsor. Karena rongga-rongganya sangat tinggi, akibatnya adalah yaitu dia akan menyerap air dalam jumlah yang banyak dan menjadi beban bagi lereng itu sendiri. Jadi kalau kita lihat desain awal daripada terowongan ini adalah sangat panjang ya, yaitu di mana dia melalui 2 buah bukit. Nah bukit pertama itu relatif pendek, itulah yang kemudian diputuskan untuk digali saja ya. Jadi kita hanya menerobos kepada bukit yang lebih tinggi. Ini adalah uji pressure meter yang saya sampaikan tadi. Pada prinsipnya adalah kita memasukkan satu probe ke dalam lubang tanah, kemudian ke dalam probe itu kita kembangkan karet. Di situ karetnya nanti akan mengembang, biasanya terdiri dari 3 bagian. Bagian tengahnya adalah measuring cell, bagian luarnya atas bawahnya itu adalah yang dinamakan guard cell. Mengapa ada guard cell? Supaya pengembangannya itu adalah betul-betul ke arah horizontal. Nah, lengkung yang kita dapat nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini berupa semacam S, huruf S. Nah, dari huruf S itu maka bagian pertama itu yaitu dari P0 kepada P1 itu adalah, atau PY itu adalah merupakan kondisi elastik. Nah, P0 didapatkan yaitu pada waktu dinding karet itu menyentuh dinding, sehingga terjadi reaksi daripada tanah, dan tanah itu menunjukkan suatu garis lurus dari P0 ke PY. Dari PY kemudian ke limit pressure itu adalah kondisinya kondisi plastis. Jadi di sini yang kita dapatkan pertama adalah P0. P0 itu adalah in situ stress, horizontal stress. Di mana kalau in situ horizontal stress bisa kita dapat, maka kita bisa menghitung yang dinamakan K0. Kalau K0 diketahui, maka kita bisa menentukan posisi awal dari titik tegangan yang akan kita analisis. Kita mendapat yield stress dan limit pressure. Nah, kalau kita mencapai yield stress, maka berarti kondisi perilaku tanah itu akan mengalami kondisi plastis. Dan kalau kita bisa mencapai limit, berarti kita terjadi failure. Jadi kita bisa mengetahui dari data-data in situ ini, kita bisa mendapatkan kepastian bahwa apakah lubang yang kita gali untuk terowongan itu menimbulkan resiko bahwa terjadi yield stress atau melampaui yield stress. Tentunya tidak diharapkan sampai limit pressure. Keuntungan pressure meter test tentu saja. Pertama, tesnya dilakukan itu di dalam in situ stress condition. Berbeda dengan kalau kita melakukannya pada uji reaksial. Kondisi tegangan kelilingnya belum tentu sama dengan tegangan keliling pada saat di lapangan. Dia juga dapat memproduksi stress strain. Jadi stress strain karakteristiknya yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan kajian finite element analysis itu diperoleh. Kita juga mendapatkan modulus baik dalam kondisi elastik maupun kondisi plastis. Yang paling penting adalah mendapatkan at rest pressure. Yield stress dan limit stress itu kita peroleh dan dapat diinterpretasikan
menginterpretasikan kekuatan geser tanah. Kita juga bisa melakukan unload dan reload. Kita juga bisa menggunakan tes ini untuk tanah-tanah yang tidak mungkin disampel, termasuk pasir, limestone, mungkin tanah-tanah yang keras ya, itu sangat dimungkinkan untuk melakukan pressure test. Ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau teman belum pernah melihat, kira-kira kita memasukkan di dalam lubang itu satu pocket kita keluarkan, kita masukkan pressure meter, kemudian kita kembangkan. Nah, kalau kita kembangkan, nanti kita akan mendapatkan bentuk S-curve ya. Dan S-curve itu nantilah yang akan menjadi yaitu data-data yang penting untuk mendapatkan parameter tanah yang kita butuhkan. Tentu saja nanti dibutuhkan koreksi-koreksi, di mana koreksi itu adalah koreksi volume dan koreksi tegangan ya. Jadi setelah dikoreksi, nanti data mentah itu kita interpretasikan. Ini kira-kira datanya sangat terbatas ya. Kita mendapatkan hanya 9 titik pressure meter test, namun sangat mencukupi dalam hal ini untuk mendapatkan parameter tanah. Di sini kita mendapatkan P0, P yield, P limit, dan modulus serta SU. Kita mendapatkan geser. Menariknya adalah karena harga biaya daripada pengujian pressure meter itu relatif tinggi dibandingkan dengan SPT, maka kita cenderung untuk melakukan korelasi. Dan alangkah baik bahwa korelasi itu menunjukkan data-data itu mempunyai tren. Jadi misalnya kita mendapatkan SPT terhadap modulus, SPT terhadap P0, terhadap PL, terhadap PY, terhadap Andreev shear strength. Jadi ini menariknya ya. Dan salah satu tadi yang dikatakan input penting, ternyata pada tanah vulkanik itu terjadi hubungan yang erat antara K0 dengan SPT. Kelihatannya makin tinggi nilai SPT, harga K0-nya itu semakin tinggi pula. Baik, jadi ini beberapa parameter yang kita korelasikan, itulah yang dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam profil tunnel, di mana nanti bukit yang pertama itu akhirnya diputuskan digali dengan konsekuensi, akhirnya yaitu bahwa daerah-daerah di mana menghubungkan antara dua desa, maka harus kita bangun jembatan. Tapi berdasarkan perhitungan, jembatan itu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan terowongan yang harus kita gali. Ini keuntungannya. Jadi dalam desain phase ini tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Kita harus mengusahakan tidak terjadi kerusakan pada infrastruktur dan bangunan yang ada. Kita harus meyakinkan bahwa kondisi daripada terowongan itu aman. Jadi artinya orang-orang yang bekerja itu aman dari segala kemungkinan terjadinya runtuhnya terowongan. Kita harus mengontrol terutama adalah yaitu support systemnya ya. Kalau kita menggunakan misalnya ripnya itu tidak boleh melampaui bending moment yang terjadi. Kira-kira memang di dalam desain phase demikian. Biasanya kita bagi dua desainnya. Yang pertama adalah desain portal, yaitu tempat masuknya terowongan, karena ini merupakan posisi yang paling menentukan. Biasanya kita membatasi berapa kedalaman galian untuk portal tersebut, yang pada umumnya tidak boleh melampaui barangkali 20 meter ya. Itu sudah termasuk tinggi, tapi yang kita miliki ini jauh lebih tinggi. Kita mempunyai pilihan pada waktu menentukan posisi portal, yaitu morfologi di lapangan, material geomekanik yang kita jumpai, stabilitasnya ya, kemudian tekanan air bila mana ada. Itu adalah pilihannya. Tentu saja melaksanakan analisis terowongan itu tidak mudah. Pertama kita harus menentukan kondisi 3 dimensi, baik dari dimensi pelapisan tanah maupun dimensi daripada terowongan galian itu sendiri. Jadi sebagai contoh, ini adalah analisis untuk portal. Dan dengan portal ini kita bisa mengetahui bagaimana situasi daripada stabilitas lereng yang kita gali. Kedua adalah pada waktu kita melakukan analisis untuk terowongan. Tentunya analisis itu tidak dapat lepas daripada metode pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya adalah menggunakan NATM dalam pengertian, yaitu bahwa itu yang dinamakan itu adalah penggalian di mana kita lakukan perencanaannya sambil kita masuk ke dalam terowongan. Jadi umumnya NATM itu adalah merupakan suatu metode yang fleksibel, yaitu adalah New Austrian Tunneling Method. Itu adalah yang fleksibel di mana pada saat kita menjumpai kondisi-kondisi yang berbeda dengan kondisi di dalam desain, kita boleh melakukan perubahan-perubahan. Dan jadi di sini pada umumnya adalah menggunakan sistem NATM. Yang menarik adalah pada waktu itu kami harus memutuskan metode apa yang bisa digunakan. Pilihan pertama tentu saja, karena tadi SPT-nya itu relatif rendah, maka pilihan pertama itu adalah menggunakan TBM tentu saja. Ternyata
ternyata TBM itu luar biasa tinggi harganya, sehingga harus dipilih cara yang lain. Nah, metode yang lain yang digunakan itu adalah metode yang dinamakan umbrella growthing. Jadi ini adalah metodenya NATM dengan umbrella growthing. Caranya adalah, yaitu kita melakukan pemboran teknik pada roof dari terowongan, ya, di atas roof, biasanya membentuk sudutnya kita gunakan adalah 7 derajat, lalu panjang daripada pipa itu adalah sekitar 12 meter, galian itu nanti kita laksanakan hanya 9 meter secara bertahap. Nah, lalu ke dalam pipa itu, biasanya pipa itu adalah pipa perforasi, kita melakukan yaitu growthing. Jadi kita melakukan masuk pipa lalu kita grout. Kira-kira gambarnya demikian ya. Jadi kita melaksanakan itu menggunakan pole yang masuk, kemudian kita grout, kita kemudian gali tahap demi tahap. Jadi pole-nya adalah sepanjang 12 meter, galiannya itu hanya 9 meter, sehingga 3 meter itu diperkirakan mencukupi untuk mengetahui yaitu stabilitas. Bahaya yang sering kita jumpai itu adalah stabilitas dari mukanya. Jadi ada yang dinamakan face stability-nya. Face stability itu artinya di bagian muka itu bisa saja ya, karena tekanan air yang tinggi itu bisa saja jebol dan itu bisa menciderai para pekerja yang ada. Jadi karena itulah maka biasanya kita harus proteksi ya. Jadi face-nya itu bila mana perlu kita proteksi dulu, sementara itu kita melakukan pemboran dan kita melakukan grout, dan itu membutuhkan waktu untuk menunggu sampai grout itu mencapai kekuatan yang kita inginkan. Saya minta maaf ada video tapi panjang ya, ada 4 menit, saya skip saja ya. Nanti videonya saya serahkan kepada panitia, bila mana diinginkan boleh di-copy. Jadi kira-kira demikian. Sistem penggaliannya adalah menggunakan 3 fase, yaitu di sini ada top heading, ada bench, dan kemudian invert. Jadi itu seperti dikatakan oleh Pak Simon Heru tadi ya. Jadi kita membuat bertahap. Nah, tahapannya itu dilakukan dalam cara-cara seperti ini. Pertama kita menginstalasi fresh support system dalam baik bentuk itu pipe umbrella, kita lakukan grout ya. Di sini kemudian setiap layer jaraknya, setiap pipa itu jaraknya adalah 60 cm, kita lakukan grout sehingga nanti grout yang satu dengan lain yang bersambung. Setelah itu kita mulai penggaliannya itu dilakukan 1 meter demi 1 meter ya, sambil kita mengamati. Jadi yang dinamakan dengan NATM itu adalah kita melakukan pengamatan sambil kita melakukan penggalian. Jadi bila mana perlu dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, setelah top heading selesai, kita gali yang di bawah ya. Kita gali di bawah di bench, kemudian kita gali invertnya. Kira-kira demikian. Nah, analisis ini dilakukan dengan 3 dimensi dan tentu saja mengikuti pola urutan metode konstruksinya, termasuk bahkan time dependency-nya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan time dependency. Mungkin teman-teman yang di terowongan sudah mengenal istilah yaitu bahwa terowongan itu ada jangka waktunya ya. Jadi kalau jangka waktunya itu adalah terlampaui, itu bisa saja ambruk ya, karena dalam kurun waktu ya terjadi deformasi yang bisa membahayakan. Sehingga sambil kita melakukan penggalian, kita juga melakukan proteksi, itu dinamakan support system. Supportnya itu bisa berupa itu ya, bisa robot, bisa kita pasang juga itu adalah rib. Ribnya itu adalah untuk melakukan proteksi sementara lalu dengan shock grade. Nah, dari hasil analisis yang memang ini cukup akurat, itu hasilnya adalah sisi roof daripada terowongan ini turun 4,7 cm, sisi atasnya turun 1,5 cm, which is tidak terlalu berpengaruh ya pada permukaan ya. Lalu dari hasil analisis juga kita mendapatkan gaya-gaya yang terjadi pada area pole-nya. Kemudian juga setelah kita membuat lining, kita juga melakukan perhitungan berapa besarnya gaya geser, bending moment yang terjadi pada lining. Saya rasa mungkin saya skip saja ya, jadi ini gaya geser dalam arah X maupun dalam arah Y. Kita lakukan juga analisis itu 2 kali ya, 1 kali dari inlet sampai dengan bagian tengah, lalu dari bagian tengah sampai ke outlet, kira-kira begitu. Lalu kemudian setelah konstruksi, ini adalah fase-fase konstruksinya, mungkin saya agak percepat ya, supaya waktunya cukup. Nah, ini adalah proses penggalian, kemudian ini adalah urutan konstruksinya. Jadi kita melakukan penggalian awal di muka tunnel, kita memasukkan pole,
melakukan grout, ya, memasang rib, kemudian kita selanjutnya itu memasang perkuatan. Jangan lupa sebelum kita melakukan pengecoran, kita melakukan waterproofing. Jadi di sisi terowongan itu kita memasang biomembran. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi muka air tanah, kita tidak akan terjadi bocoran di dalam terowongan. Karena bocoran itu sangat penting ya. Di konstruksi inlet dilakukannya itu bertahap, jadi tidak sekaligus 2 terowongan, tapi satu persatu. Dan di dalam analisis juga kita perhitungkan, jadi waktu terowongan itu sudah masuk ke suatu kedalaman, kita mulai kedalaman berikutnya. Ya. Nah, terowongan yang kedua bisa saja berpengaruh pada terowongan yang pertama. Oleh karena itu, jarak antara kedua tunnel itu harus betul-betul diperhitungkan, sehingga penggalian terowongan yang kedua itu jangan sampai menimbulkan risiko gerakan pada terowongan pertama. Saya pernah berkunjung ke MRT di Thailand, ya, di mana di sana melakukan galian untuk basement sedalam 25 meter. Kebetulan di situ ada terowongan, jaraknya hanya sekitar 2 meter dari basement. Nah, syaratnya sangat ketat. Ternyata pergerakan maksimal yang dibolehkan hanya 4 mm. Mengapa? Karena terowongan sudah beroperasi, kalau bergerak jauh lebih besar terjadilah retakan dan bocoran. Jadi memang itu sangat ketat ya. Ini adalah fase konstruksinya di bagian outlet. Nah, ini adalah urut-urutannya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru ya. Jadi ada urutannya. Jadi yang pertama kita gali di atas, lalu bench, kemudian invertnya. Lalu masing-masing dibagi 3. Nah, mengapa yang 61 dibuat lebih tinggi? Supaya kita bisa memasang rib. Tujuannya begitu. Ini adalah waterproofingnya. Kemudian setelah itu kita mulai dengan melakukan reinforcement. Setelah itu kita melakukan formwork. Nah, formworknya itu adalah bisa berjalan ya. Jadi sebetulnya di sini juga ada satu video yang nanti bisa ada itu ya, ada copy untuk melihat bagaimana proses dari segi concretingnya. Jadi concretingnya itu menggunakan concreting formwork yang dapat berjalan ya. Jadi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya di sini ada shield, dan shield ini ada lubang-lubang. Ke dalam lubang itulah kita menguncurkan betonnya. Ini juga Teknoflik, ini saya ambil dari Teknoflik ya. Ini adalah salah satu teknologi untuk melakukan yaitu concreting pada yaitu terowongan-terowongan pada umumnya. Baik, yang menarik adalah bahwa di sana dilakukan monitoring deformasi. Untuk melakukan monitoring deformasi, yang dilakukan adalah dengan memasang titik-titik. Jadi ada titik di puncak, lalu 2 titik di kanan kiri ya, sehingga terjadi 5 titik. Pekerjaan kita adalah melakukan yaitu pengukuran jarak antara titik-titik yang berada di dalam terowongan. Nah, untuk apa? Yaitu supaya kita bisa mengetahui, kita bisa menafsirkan yaitu pergerakan yang terjadi di setiap titik. Jadi satu titik mengontrol titik yang lain. Di sini kita sudah tidak mungkin misalnya melakukan benchmark ya, benchmarkingnya ya harus di luar ya, ini akan menjadi complicated ya. Sehingga kita melakukan pengukuran daripada deformasi terowongan itu adalah dasarnya dari monitoring titik-titik yang ada di dalam terowongan. Lalu ini dapat diukur ya deformasinya, kemudian biasanya kita compare ya. Ini kebetulan pekerjaan dari salah satu mahasiswa magister saya mencoba untuk melakukan 3D analisis dan kemudian mencoba mencocokkan. Ini kerjanya mencocokkan saja ya. Dan kalau kita lihat dengan 3D analisis itu adalah garis yang coklat ya, sedangkan garis hitam itu adalah garis yang terukur. Jadi boleh dikatakan ya memang parameter yang mau saya tampilkan itu ternyata parameter yang kita gunakan dari pressure meter itu luar biasa baik ya. Artinya luar biasa mendekati kondisi yang sebenarnya. Jadi betul-betul kita mencoba untuk melakukan parameter itu adalah dasarnya dari uji pressure meter. Sebagai conclusion summary, jadi desain dan konstruksi terowongan Cisumdawu ini menggunakan umbrella grouting itu sudah cocok ya, artinya sudah sesuai sebagai support sistemnya untuk kondisi geologi dan tanah seperti ini. Artinya pengalaman kita di Cisumdawu ini dapat kita terapkan pada tanah-tanah volkanik yang lain. Metode NATM dengan umbrella protection adalah merupakan pilihan yang tepat dari segi biaya dan segi pertimbangan konstruksi. Lalu tentu saja 3D finite element analysis menggunakan proper soil analysis parameter itu menjadi sangat penting. Kita bisa saja meleset hanya karena persoalan parameter. Penggunaan pressure meter test itu sangat dianjurkan
untuk melakukan prediksi dari parameter ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regulasi apa yang paling krusial yang harus diselesaikan sebelum terowongan serupa bisa diterapkan di kota besar? Ini mungkin boleh Pak Endarto, kalau tidak sebagai BGTS, sebagai MKBTI juga boleh menjawabnya. Ini karena tantangan terowongan. Silakan Pak Endarto. Ya, terima kasih Pak Adib. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi karena waktunya pas ya, agak sedikit beberapa hal yang tidak sempat tersampaikan, yakni salah satunya ada materi mengenai masyarakat konstruksi terowongan bawah tanah Indonesia ya, di mana Ibu Ketuanya Ibu Direktur MRT ya Bu Weni, dan saya tugasnya di wakilnya. Jadi sekaligus ini menginformasikan kepada seluruh engineer yang berminat untuk menjadi members untuk belajar bersama-sama mengenai perkembangan terowongan di Indonesia nantinya. Silakan klik di MKTB Masyarakat Konstruksi Terowongan Bawah Tanah Indonesia untuk dilihat, diikuti mengenai itu. Untuk menjawab challenge yang ada di Indonesia ini seperti apa, prospeknya cerah sekali ya tentu. Yang pertama adalah kalau di Indonesia yang lagi ongoing saat ini, Bapak Ibu yang sudah lihat ada di Samarinda satu, ya terowongan jalan namanya terowongan Gunung Mangga. Lalu tadi Pak Simon juga sampaikan, dan yang sudah dibangun tadi Pak Prof Paulus ini sudah sampaikan mengenai terowongan jalan di Cisumdawu, dan beberapa terowongan kereta api yang tadi Pak Simon sampaikan di KCIC ada 13 ya, dan ini akan tambah terus. Dan dari salah satu slide yang tadi ditayangkan Bapak Ibu, untuk yang challenge project di Indonesia yang terpanjang ada di Sumatera ini, kalau ini jadi doakan semuanya, kalau ini lancar-lancar, Bukit Tinggi Sisincin sama Pangkalan ya, Payakumbuh. Ini ordernya kilometer Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan tadi yang disampaikan Pak Simon, Pak Prof ya, ini banyak, beragam. Nah ini ada di satu tempat, dan ini sampai kilometeran panjangnya. Ada yang mungkin ada yang 3 kilo, 5 kilo, ada yang 2 kilo ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah Indonesia ini berpotensi menjadi salah satu pusat inovasi terowongan? Mudah-mudahan ya, karena pasti akan terlibat banyak sekali tunnel internet, ahli-ahli expert yang akan ikut men-sharing mengenai problematik yang mungkin akan timbul. Dan mungkin nanti akan ada pusat studi terowongan di salah satu universitas di Indonesia ya, untuk mengakomodir mengenai Center of Excellence ya. Nanti mungkin akan dibuka oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menginformasikan itu pada khalayak pada saatnya nanti. Lalu untuk menjadi mother of invention, why not ya, why not. Tentu akan banyak sekali yang sesuatu penemuan terbaru mungkin akan muncul dari berbagai kompleksitas masalah yang ada. Why not, let's keep finger cross ya, let's keep finger cross mengenai hal-hal ini mungkin menjadi invention, yes. Lalu di negara maju ya, itu yang untuk M. Sinulinga. Lalu untuk yang Andi Ramdhani ya, beberapa waktu yang lalu ya, kami kedatangan di BGTS itu salah satu pihak swasta yang mau up teknologinya yang disebut adalah bahan untuk MUT ya, bukan MUA ini, MUT. MUT itu adalah multi utility tunnel ya, yang akan digunakan untuk kabel fiber optik or whatever ya, yang akan diakomodir oleh suatu diameternya kalau tidak salah 2-3 meter ya. Kemarin datang ke BGTS IKN Pak ya? Memproposnya ke IKN, tapi karena ini belum perlu regulasi ya, karena kan kalau proyek-proyek yang ini tentu akan ada kiblat regulasi ya, mengenai mata pembayaran, spesifikasinya, how we design.
lalu after salesnya bagaimana. Dan ini tentu para pihak yang punya proyek ini, kalau swasta sih mungkin dia tidak perlu regulasi yang jelimet, karena ada duit dia akan pakai dan selesai. Tapi kalau kita dari yang APBN atau APBD tentu perlu suatu akuntabilitas dan regulasi yang clear, buka cara speknya, cara bayarnya, after salesnya, dan seterusnya. Dan ini tugas sinergi yang tidak mudah antara regulator kami dan pihak swasta. Silakan teman-teman yang dari swasta jika punya sesuatu inovasi, promote ke, kalau untuk terkait dengan Bina Marga, jalan dan seterusnya, ke kami ya, CG-nya ke Direktorat Bina Teknik di Subdit TPI namanya, Teknologi Perawatan dan Inovasi kalau tidak saya, itu ada di TPI. Silakan dipromot ke sana beserta dengan kelengkapan material. Kira-kira itu pertanyaannya Pak Adip. Thank you. Baik, terima kasih Pak Endarto. Ya, menarik tadi. Mungkin saya tambahkan sedikit, yang pusat studi terowongan tadi karena lokasinya di Sumatera Barat, maka akan kerjasama dengan Universitas Andalas. Ini sedang pembentukan dengan HK juga ininya. Wondernya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Pak Simon, ada panitia? Pak Simon, ini ada begitu banyak metode tunneling, ada cut and cover, Drill Blast, NATM, bahkan Cina punya metode 3 fase galian. Nah, metode yang cenderung paling mudah atau paling cocok di Indonesia apa gitu, metode tunnel. Selain itu, tingkat kesiapterapan teknologi alat dan kebutuhan biaya. Yang kedua, di pekerjaan terowongan di Indonesia belum ada alat bor atau tenaga operator yang kompeten, ada teknologi luar. Berdasarkan pengalaman Bapak pada KCIC atau Sisum Daud terjadi transfer knowledge enggak gitu, dan apa yang perlu disiapkan kontraktor dalam negeri agar bisa punya kompetensi untuk membangun terowongan gitu. Silakan Pak Simon. Pak Simon masih sudah bergabung? Sudah. Silakan. Oke, tadi masih maaf. Jadi tentu saja kalau metode yang paling mudah digunakan, kalau pilihannya adalah cut and cover, TBM, Drill Blast, NATM gitu ya, paling gampang ya Drill Blast gitu ya. Karena tipikal untuk batuan memiliki standard time yang cukup lama gitu ya, jauh lebih lama dibandingkan kalau dengan kita gali tanah gitu ya. Kalau tipikal yang sistem jauh gitu ya, dengan tanah yang tadi Pak Prof Paulus jelaskan, bisa jadi standard time-nya dia 0 gitu ya, muka terowongannya, karena muka terowongan itu yang paling kritis, itu bagian dari terowongan yang nggak disangga gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Prof Paulus sempat sebutkan ada penggunaan umbrella gitu ya, dan di beberapa case juga bisa saja kita gunakan face bolting gitu ya. Tapi kalau untuk terowongan di batuan, ketika sudah menggunakan Drill and Blast, ini artinya batuan memiliki standard time yang cukup gitu ya. Cukup ini artinya dia punya waktunya itu harus cukup sampai tim yang akan memasang penyangga biasanya satu shift gitu ya, 8-12 jam. Jadi at least 12 jam si muka galian itu mesti bertahan gitu ya. Nah, ini adalah tipikal kalau untuk terowongan di batuan gitu ya. Jadi kalau metode yang paling mudah adalah pastinya Drill and Blast gitu. Jangan cut and cover, itu kan biasanya digunakan untuk daerah portal, karena memang bisa misalnya kita pengen bagian atasnya tetap ada, bisa digunakan gitu ya, entah untuk jalan gitu ya, ataupun untuk estetika gitu ya, supaya lining tunnel tidak terlihat, bisa kita tutup kembali, kita timbun lagi. Kalau TBM tentu saja yang paling mahal, bukan hanya paling mahal juga gitu ya, ditambah dia persyaratan selalu kita bisa anggap dia worth it untuk digunakan itu di daerah-daerah yang di urban gitu ya, contoh ya MRT, karena panjang trailernya saja bisa ratusan meter gitu ya, bisa sampai 100 meter untuk sampai ke bagian conveyor terakhir ya, sebelum material itu diangkut ke permukaan. Pertanyaan dari Pak Rizky terkait transfer of knowledge, saya
tidak tahu untuk yang Cium Dawu, mungkin nanti Pak Prof. Paulus bisa jelaskan. Tapi untuk terowongan KCIC, nah ini memang terowongan KCIC sendiri metodenya kan masih konvensional ya, tidak melihat yang terowongan 1 gitu ya, kita melihat terowongan yang lain dari terowongan 2 sampai dengan yang ke-13 gitu ya, atau sampai dengan 11, karena 2 terakhir itu lebih kepada incline shaft. Contoh di terowongan 11 saja gitu ya, metode yang digunakan drain blast karena menembus batuan andesit dengan kuat tekan yang sangat tinggi sehingga mau tidak mau harus drain blast. Apakah terjadi transfer of knowledge? Ya mungkin sampai batas tertentu gitu ya, karena hampir semua pekerja itu dari Cina, dan ini tentu saja berkaitan dengan pendanaan gitu ya. Biasanya kalau pendanaan dari Cina, maka tim yang digunakan adalah tim dari Cina, banyaknya gitu ya, banyak yang kita juga ada gitu ya, tapi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya supporting gitu ya. Jadi kita gali misalnya MRT, banyak pendanaan mungkin dari Jepang, maka tim TPM dan tim engineer yang utamanya juga berasal dari Jepang gitu ya. Tapi kan di situ juga ada porsi untuk engineer dari Indonesia, sehingga transfer of knowledge tetap ada, tapi pastinya to some extent lah ya, dia tidak bisa 100% langsung diadop lalu kita jadi bisa bikin terowongan gitu ya. Enggak seperti itu juga, tapi kan itu nambah level operator apakah juga dari luar Pak ya? Ya, operator juga banyak dari luar, sampai ke tim survei gitu ya, tim survei, tim bor gitu ya. Karena di drain blast banyak satu phase terowongan 15 kali 13 meter itu ada 13 lubang tembak, dan yang ngebor untuk menyiapkan lubang tembaknya juga dari Cina juga gitu ya. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan untuk Prof. Paulus. Panitia ada? Bapak Ibu yang resen nanti setelah ini ya, kita ke Prof. Paulus dulu.